Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada, juga tentunya rezeki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan kehormatan untuk membacakan sebuah cerita dari Mas Restu Wiraatmaja yang berjudul Batur Gaib, yang artinya teman gaib. Sekedar informasi, cerita yang akan saya baca ini nantinya akan dibukukan oleh Mas Restu, dan kita semua berkesempatan untuk mendengarkan cerita ini sebelum diterbitkan nantinya. Lalu seperti apa isinya? Mari kita mulai saja ceritanya. Cerita ini dimulai pada tahun 1990. Perkampungan di tempatku masih terasa asri. Pepohonan masih rindang dan orang-orang masih dengan pakaian yang ala kadarnya. Bagi yang perempuan menggunakan selendang dan lelaki menggunakan sarung. Itu memang sudah adatnya dari zaman keraton dulu. Tempatku nggak lumayan seram, tapi emang kejadian ini udah lama berlalu. Jadi masa lalu yang terulang kembali, atau ada kaitannya dengan dendam dari para leluhur untuk para penduduk di daerah kami. Perkenalkan dulu, namaku Arya Kusuma. Waktu itu aku masih berumur 7 tahun, dan bapakku seorang tabib terpercaya di daerah kami. Bahkan saking banyaknya tamu, kadang ibuku suka bantu-bantuin tamu yang berdatangan. Aku suka main bola di dekat lapangan dengan tetanggaku dulu. Namanya Rizky. Dia seumuran denganku. Nah, aku main cuman dengan dia, karena yang namanya teluh dan santet masih sering berkeliaran. Jadi tak banyak anak-anak yang bermain. Bahkan Banaspati aja sering lewat di perkampunganku. Tapi alhamdulillahnya makhluk itu gak berani ganggu satupun warga di daerahku. Keadaan udah sore. Aku main bola di lapangan yang jaraknya tak terlalu jauh dari rumah. Tapi lapangan itu berdekatan dengan sebuah bangunan kosong. Yang kata orang zaman dulu, kita gak boleh masukin rumah kosong yang sudah ditinggal oleh pemiliknya. Karena aku masih berdarah Jawa, jadi aku gak boleh main sampai larut sore. Tapi entah kenapa hari itu aku seperti lupa waktu. Di tempat kami ada peraturan khusus yang isinya jangan mengambil barang-barang dari rumah kosong itu, dan jangan mengambil barang-barang yang sudah masuk ke rumah itu. Tapi karena saking semangatnya aku main bola, bola itu masuk ke dalam rumah kosong itu. Udah sekitar jam 5 sore. Aku membujuk Rizky untuk mengambil bola itu, tapi dia gak mau. Katanya dia ketakutan. Ayo Riz, ambil bolanya bareng aku, ajakku ke Rizky. Gak maulah, aku takut dimarahin bapak, jawab dia. Aku cari-cari alasan karena itu adalah bola satu-satunya. Akhirnya dia mengiyakan untuk mengambil bola itu. Jadi bentuknya seperti rumah pada umumnya. Bedanya ketika kita masuk, langsung menuju ke ruang tamu. Lalu di sampingnya berjejer 3 kamar. Dan posisi dapur menghadap lurus ke ruang tamu. Dari posisinya aja udah salah. Seharusnya dapur tuh gak boleh langsung menghadap ke ruang depan. Pamali katanya. Aku sama Rizky masuk lewat jendela. Memang jendelanya udah bobrok dan mudah kita masukin karena tubuh kita yang masih kecil. Baru saja kita masuk, aku melihat posisi bola ada di kamar kedua. Aneh, tapi memang gitu. Mungkin aku menendangnya terlalu kencang, sampai-sampai itu bola masuk sampai ke ruang kedua. Begitu aku mau mengambil, aku melihat ada sesosok anak kecil yang sedang berdiri di dekat lemari. Kakinya dipasung,
Mukanya berantakan, baunya busuk banget, dan matanya bolong. Dia tersenyum melihatku dan Rizky. Aku langsung ambil bola dan segera kabur. Kami berdua berteriak sambil keluar dari rumah itu. Untungnya sosok itu nggak mengejar kita berdua. Cuman perasaan merinding masih ada. Sampai di persimpangan jalan, aku bilang sama Rizky untuk tidak bilang ke siapa-siapa, termasuk ke bapak dan ibunya. Dan kami pun sepakat untuk saling menjaga rahasia. Ketika aku berjalan menuju rumah, aku merasa ada yang mengikuti. Seperti suara kaki yang digesekkan ke tanah. Aku langsung merinding dan mempercepat langkah. Suara itu lalu menghilang perlahan. Setelah aku sampai rumah, bapakku sudah ada di depan rumah sambil menghisap rokok. "Dari mana, Ar?" tanya bapak. "Dari main, Pak," jawabku sambil menunduk. "Kok sampai maghrib sih mainnya?" Aku hanya diam aja. "Mainnya kemana aja?" "Ke lapangan, Pak. Tadi Arya ngambil bola di rumah kosong," jawabku sambil menunduk pelan. Bapak yang mendengar itu langsung kaget. Dia langsung memeluk aku dengan erat sambil mencium-cium tubuhku. Bapak seperti khawatir padaku. "Beneran, Ar?" kata bapak memastikan. Bu, cepat mandikan si Arya sekarang dengan bunga melati ya." Lalu ibu langsung mengajakku masuk ke dalam dan seperti paham apa maksud dari bapak. Aku seketika langsung menangis. Aku tahu ada yang mengikutiku. "Mandi yang bersih, terus langsung sholat dan ngaji," pesan bapak. Aku langsung dimandiin sama ibu, sedangkan bapak terlihat menatap pepohonan pisang di depan rumah. Tampak seperti ada yang hadir. Benar, dia hadir. Anak yang ada di dalam rumah kosong itu. Seperti sudah terbuka gerbang gaibnya, dia mendatangi rumahku. Sosok itu tersenyum ke bapak, seperti sudah akrab. Bapakku yang tahu itu menjadi ingat masa lalu. Sontak saja, bapakku minum kopi yang sudah mendingin dan membacakan bacaan khusus, lalu menyemburkan ke arah sosok itu. Dan sosok itu pun menghilang. Hari berikutnya, setelah kejadian kemarin, rumahku sering kena teror. Entah kenapa, bapak gak pernah ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemungkinan besar penunggu rumah kosong itu sudah terbebas dengan masuknya aku dan Rizky. Mereka terbebas karena kami sudah melanggar janji yang sudah ditetapkan oleh leluhur terdahulu. Sebenarnya, yang masih dalam benakku sekarang adalah masa lalu seperti apa yang membuat si penunggu rumah kosong itu selalu menteror rumah. Sebetulnya bukan rumahku saja, hanya saja warga tertutup waktu itu. Hari itu ibuku marah-marah. Bayangin aja, seisi rumah bau telur busuk. Sampai-sampai yang namanya air juga ikutan bau, bahkan beras, sayur-sayur, semuanya. Aku gak tahu sama sekali apa yang sedang terjadi. Hari itu ibu selalu marah-marah, selalu nyalahin aku karena peristiwa kemarin. Aku hanya bisa diam dan menunduk. Betapa down aku waktu itu. Aku hanya bisa meminta maaf dan menunduk lesu. "Lain kali jangan main sampai sore. Lihat kan, ini nih akibatnya kalau kamu gak nurut sama bapak sama ibu," teriak ibuku. "Maafin Arya, Bu. Arya gak tahu," jawabku. Ibu hanya terdiam. Kami masih menunggu bapak untuk pulang ke rumah. Bapak sedang ada panggilan keluar. Memang bapak itu terkenal. Dampaknya bapakku sering diminta menyembuhkan penyakit yang tidak wajar. Karena hal itu, kami jadi galau ketika hal ini terjadi dan bapak tidak ada di rumah. Semuanya jadi kacau. Akhirnya ibu mengajakku untuk ke rumah Rizky. Di sana aku ketemu sama Rizky juga orang tuanya. Muka ibu kelihatan panik.
Lalu Bapak Rizky yang bernama Pak Wahid bertanya, "Pak Hanif kemana, Bu?" "Pak Hanif adalah nama bapakku." "Oh iya, ada apa, Bu, datang kemari?" tanya Pak Wahid. "Gini, Pak, rumah kita kena teror." Jawab ibu. "Teror gimana maksudnya?" Pak Wahid terlihat penasaran. "Seisi rumah bau telur busuk semua. Kami jadi bingung, mau makan juga nggak bisa." "Kok bisa sih?" tanya Pak Wahid. "Ini Arya melanggar janji leluhur kita dulu. Dia memasuki rumah kosong yang ada di pinggir lapangan dan mengambil sesuatu di dalamnya." Jawab ibu. Aku yang mendengar itu hanya diam. "Arya, kamu kesana sama siapa?" tanya Pak Wahid padaku. "Sama Rizky, Pak," jawabku lirih. "Memangnya kesana mau ngambil apa sih?" "Enggak, Pak. Tadinya saya sama Rizky main bola, terus bolanya masuk ke rumah itu. Kami masuk cuma mau ambil bola itu, Pak." Lalu Pak Wahid menatap Rizky dan aku. Kayaknya ini pertama kalinya aku ditatap dengan serius oleh Pak Wahid. Serasa akan ada kejadian yang tidak enak. "Bu Mala, Arya, makan dulu ya di tempat kami, sekalian mandi. Kalau baju ganti nanti bisa pinjem ke istri saya," kata Pak Wahid. Ibu hanya mengiyakan. Kami sepakat untuk menumpang mandi serta makan di rumah Pak Wahid sembari menunggu bapak datang. Baru aja aku selesai mandi, aku mendengar ibu berteriak. Bahkan teriakan ibu sampai kedengaran ke tetangga sebelah. Kami semua langsung cari asal suara itu. Perasaanku ada di dalam kamar mandi. Betul saja, karena ibu memang lagi mandi. Ternyata setan itu mulai menteror kita secara brutal. Bahkan ibu sampai jatuh pingsan gara-gara itu. Ibu langsung dibawa sama istrinya Pak Wahid ke kamarnya. Sedangkan aku sama Rizky masih saling menatap. Kami merasa bersalah banget. Pak Wahid langsung bergegas menghubungi Pak RT dan warga kampung lainnya. Masalah ini dengan cepat menyebar karena teror telur busuk ada di mana-mana. "Ini harus diselesaikan, Pak," kata Pak Warno. Lalu semua warga berkumpul di aula desa. Warga sepakat untuk menunggu kepulangan bapak. Mereka kesal karena sosok bocah kecil yang bermuka berantakan dan busuk itu telah mengganggu aktivitas mereka. Warga tahu sudah ada yang melanggar aturan leluhur dulu. "Kita tunggu Pak Hanif, hanya dia yang paham masalah leluhur," kata Pak Warno. "Apakah ini teluh, Pak?" tanya Pak RT. "Ini adalah serangan dari bangsa jin yang mana karena aturan leluhur telah dilanggar oleh salah satu warga. Jadi mereka meminta teman untuk bermain bersama." "Teman? Maksudnya, Pak?" tanya warga. "Teman gaib. Itulah sebutan leluhur terdahulu jika gerbang gaib terbuka. Artinya mereka akan mencari seseorang untuk dijadikan teman bermain di alamnya. Bukan karena kesepian. Karena leluhur dulu percaya siapa yang membuka, dia harus bermain bersamanya." Pak Warno menjelaskan asal-usul teman gaib di desa ini. Pernah kejadian ini berulang. Pengorbanan yang dilakukan warga pun sia-sia. Si anak yang dijadikan perantara tak bisa pulang ke alam dunia karena tak mampu menyelesaikan permainan itu. Sungguh menyeramkan. Memang dari dulu kampung ini terkenal dengan tumbalnya. Salah satunya dengan menjadikan teman gaib dari arwah yang mungkin bergentayangan karena kematian yang tidak wajar, ujar Pak Warno lagi. Semua warga hanya terdiam. Tak ada yang berani menyangkal satupun penjelasan dari Pak Warno. "Lalu, gimana langkah kita untuk mengusir bau tak sedap ini, Pak?" tanya Pak RT. "Tunggu si Hanif. Dia lebih paham ketimbang saya," jelas Pak Warno. Suasana semakin menjadi kacau. Ibu masih pingsan dan belum sadarkan diri. Hari semakin gelap. Warga pun enggan kembali ke rumah masing-masing. Alasannya karena bau telur busuk belum hilang dan teror masih terus membayangi di setiap pikiran mereka.
Terdengar suara motor Astrea butut milik Bapak datang. Para warga segera menuju rumah kami. Apa yang terjadi, Pak RT? Di mana istri sama anak saya? Tanya Bapak yang mulai kelihatan panik. Sabar, Pak. Istirahat aja dulu. Kita pun sama merasakan apa yang Bapak rasakan. Tadi pagi, kita semua kena teror telur busuk. Dan sampai sekarang, baunya belum hilang. Sedangkan istri Bapak, dia pingsan setelah diganggu oleh makhluk penunggu rumah kosong itu. Jelas Pak RT. Baik Pak, gini aja. Bapak sediakan kopi 5 gelas tanpa gula. Lalu campurkan dengan madu. Ambil juga daun pandan yang masih muda. Ikat menjadi simpul, lalu celupkan di air panas yang mendidih. Pinta Bapak. Lalu warga pun segera melaksanakan perintah Bapak. Tiba-tiba keadaan menjadi semakin memanas ketika beberapa warga melihat Banaspati berkeliaran di tengah lapangan. Sontak saja, warga yang mendengar teriakan itu langsung membubarkan diri. Gimana ini Pak Hanif? Tambah kacau, kata Pak RT ke Bapak. Sementara ini kita masuk ke rumah masing-masing dulu Pak RT, pinta Bapak. Suasana kampung menjadi sangat kacau. Banaspati itu seperti ingin mencari seseorang untuk dijadikan tumbal. Aku disuruh sama ibunya Rizky untuk bersembunyi di dalam lemari. Mungkin supaya bisa terhindar juga dari cengkraman Banaspati. Tapi benar-benar kacau waktu itu. Kentongan tiap saat berbunyi. Para warga melantunkan adzan di masing-masing rumah. Anak-anak kecil disekap di dalam lemari. Aku dan Rizky berpelukan. Kami sama-sama bersalah waktu itu. Tapi yang nama bencana, siapa sih yang ingin? Aku sempat ingin nyerah karena aku udah buat kerusakan bahkan kekacauan di desa sendiri. Memang benar, kami harus mematuhi adat dan aturan terdahulu. Arya, nak, ini Bapak. Kesini nak. Suaranya sangat familiar. Aku tahu itu suara Bapak. Rizky masih memegang tanganku, seakan-akan seperti melarang aku untuk keluar. Tapi aku meyakinkan dalam hati bahwa itu benar suara Bapak. Aku teriak sambil membuka lemari. Langsung saja aku memeluk Bapak sambil menangis. Pak, Arya minta maaf ya Pak. Arya salah, kataku ke Bapak. Gak apa-apa Ar, kamu itu anak yang kuat. Jadi gak usah nangis. Saat itu aku merasa Bapak ikut menangis. Tapi sepertinya dia gak ingin terlihat di depanku. Sepertinya keadaan di luar sudah kondusif. Warga sudah merasa aman akan hilangnya Banaspati itu. Hilangnya Banaspati bersamaan dengan adzan sholat maghrib. Alhamdulillah, udah selesai, ucap Pak Warno. Warga buru-buru menuju musola untuk menunaikan sholat maghrib. Selesai melaksanakan sholat maghrib, para warga diminta membaca surat Yasin, ayat kursi, serta 3 surat utama, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Permintaan itu didasarkan oleh Mbah Samit guna mengusir gangguan dari makhluk itu. Sementara Bapak sedang menyiapkan sesuatu. Pak Warno, Pak RT, tolong pegangin saya dari belakang. Barangkali nanti saya pingsan, karena saya akan coba berkomunikasi dengan mereka, kata Bapak kepada Pak RT dan Pak Warno. Emangnya bisa Nif? Apa nggak ada cara lain lagi? Tanya Pak Warno. Ada Pak, tapi takutnya saya tidak kuat, jawab Bapak. Pak Warno hanya mengangguk pasrah. Pak RT telah bersiap dengan kuda-kudanya jika sewaktu-waktu tubuh Bapak ini ambruk secara mendadak. Kopi pesanan Bapak serta daun pandan sudah disiapkan. Semua persiapan sudah matang. Bapak memang jago banget masalah beginian. Bahkan ini bukan sekali atau 2 kalinya. Bahkan ratusan kali Bapak melakukan cara ini. Kata Bapak, cara ini yang sangat ampuh. Tiba-tiba Bapak pingsan tepat di depan tangan Pak Warno dan Pak RT. Untungnya mereka berdua dengan sigap menangkap tubuh Bapak.
Udah dimulai kayaknya Pak. Kita tungguin aja sampai selesai, kata Pak Warno. Ritual itu tepat di depan rumahku. Jadi karena depan rumahku banyak banget pepohonan pisang dan memudahkan mereka datang. Sebenarnya kopi itu untuk mengajak para makhluk gaib berbicara baik-baik, seperti negosiasi gitulah. Lalu kenapa tanpa gula? Dahulu dipercaya bahwa madu adalah alternatif pemanis yang tepat setelah gula, karena mereka juga nggak suka gula. Jadi satu-satunya cara adalah menggunakan madu. Sedangkan daun pandan berguna untuk menghilangkan bau busuk yang dikeluarkan oleh tubuh makhluk itu. Gak tahu itu filosofi dari mana. Yang pasti tujuan utama Bapak melakukan itu agar menghindari kejadian yang lebih meluas lagi. Karena ruang lingkup rumah masih pepohonan semua. Kopi ditata di depanku, seperti mau menginterogasi. Aneh memang, tapi kebetulan Pak RT dan Pak Warno yang lihat kejadian itu seperti gak percaya. Karena kopi yang disuguhkan tiba-tiba habis seketika. Udah gila ini Hanif, celetuk Pak RT. Setelah ritual yang dilakukan Bapak, bau telur busuk pun lalu menghilang. Warga kembali tenang. Mbah Samit menyarankan, jika urusan gaib serahkan saja ke Hanif. Kita sih gak usah ikut-ikutan, tapi kita bantu sebisanya aja. Jika dia minta bantuan, kita harus segera membantunya, ucap Mbah Samit, sesepuh desa. Nif, ayo diselesaikan. Hawanya udah gak enak, seperti ada yang mengganjal, ucap Pak RT ke Bapak. Keadaan Bapak waktu itu setengah sadar. Keringat dinginnya bercucuran, wajahnya pucat seperti orang yang dikejar-kejar setan. Tubuhnya menggigil, seketika berteriak. Sepertinya negosiasi yang dilakukan tidak berhasil. 10 menit berselang, Bapak pun sadar. Bapak menyampaikan sesuatu kepada Pak RT. Pak RT, saya sudah gak kuat. Mendengar ucapan itu, Pak RT dan Pak Warno kebingungan. Apa yang membuat Bapak ketakutan setengah mati? Ini benar-benar ancaman. Bangsa itu tidak terima karena kita semua sudah melanggar janji yang sudah turun-temurun disepakati. Penjelasan dari Bapak. Lalu gimana solusinya, Nif? Tanya Pak RT. Makhluk itu minta satu anak untuk dijadikan teman gaib di alam sana, kata Bapak. Maksudnya gimana? Tanya Pak RT. Sebentar Pak, jangan buru-buru dulu, sanggah Pak Warno. Terus gimana Pak? Tanya Bapak. Udah Pak, udah terlanjur. Desa ini bakal kena bencana. Kenapa kamu jadi pesimis? Ketua RT itu harusnya mengayomi, bukan malah memecah belah, teriak Pak Warno ke Pak RT. Keadaan semakin hening. Pak RT dilanda kegudahan. Pak Warno sedang memikirkan cara dan Bapak masih menghela nafas. Sepertinya energi Bapak terkuras habis. Gini aja, saya punya kenalan di daerah Talun. Siapa tahu bisa membantu, ucap Pak Warno. Oke Pak, terus kapan dilanjutkan? Besok pagi aja, sekarang udah malam. Pak RT buat ronda dadakan ya, kata Pak Warno. Siap Pak Warno, jawab Pak RT. Pak Hanif, bagusnya Pak Hanif istirahat dulu di rumah Pak Wahid. Mungkin rumahnya Pak Hanif masih diteror sama makhluk itu, jelas Pak Warno. Bapak pun mengiyakan. Bapak lalu menuju rumah Pak Wahid. Sedangkan Pak RT bersama Pak Warno menuju ke aula desa. Untungnya warga sudah berkumpul di sana, jadi bisa mempersingkat waktu. Pak RT memberitahu maksud diadakan ronda dadakan. Saya atas nama RT meminta bantuan kepada semua warga di sini untuk turut membantu selama 3 hari ke depan, karena kondisi desa yang belum stabil, kata Pak RT ke semua warga. Warga hanya mengiyakan, semuanya tampak setuju dengan langkah Pak RT. Saya harap kita tetap berhati-hati, karena kemungkinan makhluk itu masih mengincar kampung kita hingga mendapatkan teman gaib dari tempat kita, lanjut Pak RT.
Sepertinya warga tampak menyesal karena kecerobohan yang aku dan Rizky lakukan. Dampaknya semua warga repot dan harus mengatur kegiatannya untuk kebaikan bersama. Aku pun masih bingung, kenapa dia mengincarku? Apa karena aku yang mengganggu? Padahal tujuanku kan cuma mau mengambil bola. Bu, Arya takut bu, kataku ke ibu. Tenang Arya, ada ibu di sini. Bapak juga sebentar lagi pulang, jawab ibu coba menenangkan. Sekitar pukul 10:30 malam, bapak datang. Ibu nanyain banyak hal. Bahkan bapak sampai dibentak sama ibu. Karena terbilang nekat, ibu sangat khawatir. Tapi itu dilakukan demi aku, karena aku yang memulai kejadian ini. Udah bu, jangan dimarahin Arya, kasihan. Tunggu besok, barangkali ada jalan, kata bapak seperti membelaku. Ibu lalu mengiyakan. Yang aku tahu, si penghuni rumah kosong menolak untuk negosiasi. Dampaknya, mereka akan memberikan pelajaran pada kampung ini. Begini bu, jalan satu-satunya membuat pagar gaib, kata bapak ke ibu. Apa malah tidak bahaya pak? Waktu itu buat pagar gaib tapi malah Banaspati menyerang balik, jawab ibu. Insya Allah aman. Lihat besok saja, kata bapak. Bayangan ketakutan masih menghantui tiap-tiap diri kami. Sewaktu-waktu menyerang pada malam hari, menyeringai di malam hari sembari mendengar tawaan merasa menguasai. Teman gaib yang diminta cukup rumit, yaitu korbankan satu anak, maka desa akan aman. Pak Warno sebagai orang penting kala itu mengisyaratkan agar aku dan Rizky untuk segera menemukan teka-teki yang diinginkan oleh jin penunggu rumah kosong itu. Namun apa daya, bukankah kami masih anak-anak? Pak RT, besok pagi si Arya sama Rizky harus bisa menemukan teka-teki ini supaya warga selamat semua, kata Pak Warno. Emang apa sih teka-tekinya? Tanya Pak RT. Bisa saja hal yang disenangi jin itu semasa hidupnya, menjadikan perantara antar keduanya, jawab Pak Warno. Lah, emangnya kita tahu apa masa lalunya? Jawab Pak RT. Iya sih, tapi kalau tidak dapat diketahui bisa bahaya pak, kata Pak Warno. Ya sudah pak, kita tunggu besok pagi aja, barangkali ada jalan baru, jawab Pak RT. Pak Warno mengiyakan. Mereka saling bertukar pikiran untuk sama-sama menenteramkan desanya. Hal lain yang bisa ditekankan dalam kejadian ini adalah karena desa ini sudah jebol gerbang gaibnya, kemungkinan dapat diserang dari mana saja. Malam itu warga semua terlelap. Entah apa yang dirasakan oleh sebagian yang sedang meronda. Namun mereka merasa tidak enak badan. Ada sesuatu yang mengganjal di setiap pundaknya, seperti berat sebelah atau perut yang tiba-tiba kembung. Adzan subuh mulai berkumandang. Para warga berbondong-bondong menuju musola terdekat. Tidak terlalu ramai, kurang lebih 20 jamaah laki-laki dan perempuan. Namun pada subuh itu terjadi bencana yang mengerikan. Ketika warga sedang melaksanakan sholat, muncullah angin hitam yang berhembus dari atas musola menuju tempat mereka berpijak. Angin itu melewati kerumunan jamaah dan membuat mereka semua terjatuh tanpa daya, ambruk seketika dalam hitungan detik. Semua yang ada di musola itu meninggal dengan seketika. Warga yang tahu kejadian itu langsung histeris ketakutan. Kemarin baru saja mendapatkan teror yang menakutkan. Kali ini mendapati warga langsung tewas dengan gemuruh angin yang melewati desa kami. Pak Hanif, Pak Hanif, teriak suara dari luar rumah. Iya pak, ada apa sebentar? Bapak segera membereskan sarungnya dan membuka pintu rumah, diikuti ibu dan aku. Pak, tolong kami, musola pak. Iya, ada apa dengan musola? Tanya bapak. Aku memegangi tangan ibu dengan keras,
seperti tahu kejadian buruk yang akan menimpa. Warga yang sholat subuh di musola semuanya meninggal seketika, kata salah satu warga. Bagaikan mendapati petir di siang bolong, Bapak langsung mengeluarkan keringat dingin. Kenapa Pak? Kok diam saja? Bagaimana nih solusinya? Desa kita udah gak aman. Harus diselesaikan hari ini juga, tanya warga yang marah-marah, namun sambil menahan tangis di wajahnya. Antarkan aku ke Pak Warno, kata Bapak. Aku dan Ibu tetap merasakan ketakutan yang amat dalam. Kejadian ini ternyata memperpanjang masalah. Bawa Arya masuk, jangan keluar-keluar, kata Bapak ke Ibu. Ibu mengiyakan. Sepertinya aku akan menjadi incaran para warga, karena tampak jelas kebencian para warga terhadapku. Bapak dibawa menuju rumah Pak Warno untuk mendapatkan kejelasan hal ini. Semua perangkat desa mencari ruang musyawarah terhadap warga dan mencari solusi yang tepat. Karena Pak Warno juga mengikuti musyawarah dadakan yang diadakan oleh lurah setempat, lalu Bapak menuju aula desa tempat untuk berkumpul dan bermusyawarah. Nah, itu Hanif datang. Sambut para warga kepada Bapak. Alhamdulillah. Nif, sini Nif, duduk Nif. Pak Warno mengarahkan Bapak untuk duduk di dekatnya. Bapak mengiyakan. Musyawarah dimulai. Berbagai keluhan serta depresi warga diungkapkan. Mana bisa warga yang sedang sholat jamaah di masjid seketika meninggal mendadak, kata warga. Kita juga nggak tahu, tapi apa yang mendasari kalau itu adalah kiriman? Tanya Pak Lurah. Seketika Bapak langsung berdiri. Warga kaget melihat Bapak yang seperti menyela pembahasan itu. Ada apa Nif? Tanya Pak Lurah. Saya ingin menyampaikan kejadian ini. Apakah warga ingin menyimak dengan baik? Karena masalah ini, bencana ini, segala teror dan apapun yang terjadi bukan sepenuhnya salah anak saya dan anak Pak Wahid. Pasti ada seseorang yang sengaja memperpanjang masalah ini. Jelas Bapak dengan menaikkan intonasi suaranya. Warga terdiam. Masalah ini adalah tanggung jawab kita semua. Kalau mungkin belum ada jalan keluarnya, biarkan saya yang bertanggung jawab menghadapi langkah selanjutnya, kata Bapak lagi. Warga hanya mengiyakan. Kejadian ini sudah lama berlalu. Saya ingat betul. Siapa sosok yang mengganggu kita semua? Lanjut Bapak. Kenapa nggak bilang dari awal? Teriak salah satu warga. Saya masih ragu akan itu. Saya belum bisa menemukan hal yang tepat, jawab Bapak. Sebentar Nif. Tadi warga ngasih tahu kalau itu adalah angin hitam. Memangnya apa itu? Tanya Pak RT. Kejadian itu sudah lama terjadi Pak. Sekitar 1500 tahun yang lalu, jawab Bapak. Apa? Kok bisa? Para warga terheran. Kejadian itu pernah terjadi saat masa Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ada pendekar ilmu hitam yang bernama Menjangan Wulung yang menolak berdirinya Masjid Sang Cipta Rasa. Hal itu menjadikannya naik pitam dan gelap mata, lalu mengirimkan serta menebarkan kekuatan gaib dari atas kubah masjid. Kemungkinan yang terjadi subuh tadi hampir sama, hanya berbeda aktor dan alurnya saja. Seketika muadzin, imam dan para jamaah meninggal dunia, hingga membuat istri Sunan Gunung Jati yang bernama Nyimas Pakungwati ikut meninggal dunia. Penjelasan Bapak pada warga. Lalu ada seorang anak muda yang bertanya pada Bapak, Pak, saya mau tanya. Iya silahkan, kata Bapak. Lalu apa solusi dari kekuatan yang ditebarkan oleh Menjangan Wulung pada saat itu? Tanya warga itu. Solusinya adalah adzan 7, jawab Bapak. Tiba-tiba suara gemuruh angin makin kencang. Para warga diminta waspada akan kiriman ilmu hitam yang disinyalir akan lewat perantara angin. Pak, tadi apa jawabnya? Teriak warga. Adzan 7, kata Bapak setengah berteriak karena saking kerasnya angin.
Para warga tak mampu mendengar jawaban yang dilontarkan oleh Bapak. Pak Lurah mengisyaratkan agar warga keluar dari aula karena bangunannya seperti akan runtuh. Tembok-tembok mulai retak. Suara seng yang ingin copot bergantian mengganggu telinga warga. Entah apa yang terjadi. Begitu menyebutkan adzan 7, gemuruh angin sangat kencang melibas apa saja yang dikenainya. "Pak Hanif, gimana sekarang?" tanya beberapa warga. "Ayo masuk ke rumah saya." Beberapa warga ada yang menuruti Bapak, sedangkan beberapa lagi malah pulang ke rumah masing-masing. "Jangan ada yang pulang!" teriak Bapak. Mereka tidak mengindahkan perkataan Bapak. Lalu dari belakang, angin hitam itu menabrak beberapa warga yang sedang berlarian. Seketika mereka semua meninggal di tempat. Kejadian semakin mencekam. Mereka yang terselamatkan hanya bisa menangis. Apa sebetulnya yang terjadi dengan tempat ini? Mengapa bencana dan teror menghantui di tiap pagi, siang, dan malam? Kata Bapak memerintahkan warga lagi. Tapi ada satu yang masih tertinggal. Pak RT. Pak RT masih terus berlari menuju rumah kami. Semua warga berteriak dan menangis. Pak RT merasa ini adalah akhir hidupnya. Karena angin hitam itu sudah berbalik arah menujunya. Tubuh yang sudah tua mana mungkin untuk berlari seperti pemuda usia 20 tahunan. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang berlari menuju Pak RT yang jaraknya 100 meter lagi dari rumah kami. "Siapa itu yang lari?" tanya Bapak. "Itu si Jaka," jawab warga lainnya. Jaka berlari menuju Pak RT. "Pak, yang penting yakin, jangan takut dengan takdirnya Gusti Allah," kata Jaka menyemangati Pak RT. Pak RT mengiyakan semangat dari Jaka. Hati yang bersih menyuarakan kalimat yang baik. Pak RT dirangkul oleh Jaka. Mereka tertatih-tatih menuju rumah kami yang tinggal beberapa meter lagi dari tempatnya berdiri. Harga diri dan keringat basah yang mengucuri tubuh menjadi penyemangatnya. Dari wajahnya tergambar rasa haru dan senang karena bisa membantu orang dan kesempatannya untuk menyelamatkannya. Pemuda usia 20 tahun itu masih merangkul Pak RT yang mulai kehabisan tenaga. Seketika Jaka mendorong Pak RT untuk masuk ke dalam rumah kami. Namun sayangnya Jaka terjatuh ketika mencoba merubah arah angin yang ingin mengenai dari belakang. Benar saja, ketika Pak RT terdorong oleh Jaka, dia berhasil masuk ke dalam pintu kami. Dan pintu itu langsung menutup rapat secara tiba-tiba. Sedangkan Jaka harus terjatuh ke arah samping kanan untuk menghindari angin yang menghembuskan dari arah belakang. Pak RT pun selamat. Warga yang berada di dalam rumah kami langsung memberontak untuk menyelamatkan Jaka. "Lihat, Jaka masih hidup," kata salah satu warga. "Pak Hanif, kasih tahu kita cara mengumandangkan azan 7 sekarang," perintah Pak RT. Dibutuhkan 7 orang pemuda yang berhati bersih, yang mampu menghancurkan angin hitam itu. Bapak menjelaskan. "Ya udah, Yuda, Salim, Irfan, Jaka, Firman, dan Kiki." Bapak menunjuk orang yang akan mengumandangkan azan 7. "Ingat, angin hitam itu masih berkeliling di sekitar sini," kata Pak RT. "Yang penting yakin," jawab para pemuda. Bapak tersenyum dengan apa yang diucapkan oleh para pemuda itu. "Ayo lari ke masjid dekat kelurahan," kata Yuda. Jaka mengiyakan. Dia seperti paham maksud Yuda. "Kalian hati-hati di jalan," kata Pak RT sambil mengelus rambut Yuda. "Siap, Pak." Bapak mengarahkan jalan menuju pintu belakang yang lebih cepat menuju masjid. Ketika melewati itu, Yuda melihat aku sedang mengintip dari tangga. "Arya," Kak Yuda mendekatiku. "Doain ya, Ar," kata Kak Yuda kepadaku. Aku hanya mengangguk. Yuda dan lainnya segera berlari menuju masjid, tempat untuk mengumandangkan adzan. "Terus kita ngapain, Pak, di sini?" tanya salah satu warga.
Pak Warno segera menuju belakang rumah. Dia tampak khawatir dengan anak muda yang nekat menuju masjid itu. Angin ini bukan kiriman, Nif. Angin ini dari teman gaibnya Arya, kata Pak Warno. Warga tampak cemas dengan sebutan teman gaib yang dilontarkan oleh Pak Warno. Bapak langsung menuju Pak Warno dengan mencengkeram kerahnya. Apa maksudnya, Pak? Teriak Bapak. Warga mencoba menerangkan keadaan. Angin ini bukan dari kiriman, tapi dari teman gaib Arya yang bernama Apta, kata Pak Warno. Warga segera mengerubungi Pak Warno dan Bapak yang tampak merubah suasana. Terserah jika kamu tak percaya ini, tapi ini masalah yang serius, jelas Pak Warno. Mereka masih saja berdebat dengan suasana yang masih mencekam. Gemuruh angin masih bertiup. Belum lagi 7 orang pemuda sedang menjalankan misi untuk mengumandangkan adzan di masjid yang jaraknya tak bisa dikatakan dekat. Gini saja, kita doakan dulu untuk mereka yang sedang menjalankan misi. Apapun penyebabnya akan diketahui dengan selesainya gemuruh angin ini, jelas Pak Lurah. Bapak segera menarik tangannya dari baju Pak Warno. Ingat ya Pak Warno, sekali kau menyalahkan anakku, kau akan tahu akibatnya. Ancaman Bapak ke Pak Warno. Pak Warno hanya tersenyum. Karena wajar saja, Bapak sangat mencintai anaknya. Sementara itu, 7 orang pemuda mulai mendapatkan masalah serius. Mereka berlari melewati lapangan yang bersebelahan dengan rumah kosong itu. Dasar rumah rusak, gara-gara kamu, kampung kita kena musibah, teriak Acep. Cep, pamali, jelas Yuda. Tiba-tiba angin hitam itu mengejar dari arah belakang mereka. Mereka semua segera berlari menuju masjid. Mereka hanya punya prinsip, yang penting yakin. Angin itu menghancurkan pepohonan yang berada di sekelilingnya. Rumah-rumah menerbangkan seng, juga menghancurkan tembok-tembok yang sudah lapuk. Tiba-tiba Salim tersandung batu. Dia terjatuh dan menyebabkan kakinya keseleo. Ayo kita gendong aja, kata Jaka. Jak, kamu kuat? Insya Allah kuat, jawabnya. Kiki segera mengangkat tubuh Salim dan mengarahkan ke belakang tubuh Jaka. Mereka kembali berlari. Formasi pun dirubah. 2 orang di belakang Jaka itu adalah Firman dan Yuda. Depan Jaka berdiri ada Acep, Kiki, dan Irfan. Mereka tampak kompak dengan misi yang sama. Angin hitam itu tampak menggila melihat apa yang ada di depannya. Bahkan rumah kosong yang berada di depan lapangan pun hancur berantakan karena keganasan angin itu. Pemuda-pemuda itu tampak berada di titik akhirnya. Tenaga mereka semakin berkurang. Angin itu semakin mendekati. Firman dan Yuda mendorong Jaka yang berada di depannya. Jaka terdorong hebat dan menjatuhkan Salim menuju teras masjid yang sudah ada di depannya. Acep, Kiki, dan Firman yang melihat itu langsung menjatuhkan diri ke arah kanan teras masjid sebelum angin itu menabrak dirinya. Jaka segera merangkul Salim untuk memasuki masjid. Mereka langsung menuju tempat pengimaman dan berbaris. Karena Salim tak bisa berdiri tegak, dia mengangkat kaki satunya dan menyandarkan tangan ke pundak Jaka. Lalu adzan 7 pun dimulai. Takbir pertama dikumandangkan. Gemuruh angin tampak marah. Lalu takbir kedua dikumandangkan.